Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah, kita kembali pada perkuliahan kita dalam mata kuliah teori organisasi, dan topik kita kali ini adalah mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan mekanisme formal dalam menjalankan organisasi. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi ataupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam organisasi. Struktur organisasi mengandung unsur-unsur spesialis kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran atau ukuran dari satuan kerja. Pada dasarnya, struktur suatu organisasi dengan organisasi yang lain selalu berbeda, dikarenakan berbedanya tujuan dan fungsi berdirinya suatu organisasi tersebut. Tujuan dibuatnya struktur dalam sebuah organisasi adalah untuk mengenali bagaimana struktur susunan suatu organisasi tersebut dengan lebih detail dan terperinci. Rancangan dari suatu organisasi juga dapat dikatakan sebagai suatu desain organisasi. Perancangan struktur organisasi adalah perancangan struktur yang digunakan untuk mempertemukan bentuk organisasi yang sedekat mungkin dengan tujuan yang ingin diraih oleh organisasi, dengan menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, dan wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi, di mana dalam melaksanakan perancangan struktur organisasi dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi yang sama. Perancangan struktur organisasi digunakan untuk mempertemukan bentuk organisasi dengan tujuan yang ingin diraih oleh organisasi tersebut. Faktor-faktor utama yang menentukan dalam perancangan struktur organisasi antara lain: yang pertama, strategi organisasi untuk mencapai tujuannya; yang kedua, lingkungan yang melingkupinya; yang ketiga, teknologi yang digunakan; yang keempat, ukuran organisasi; dan yang kelima, anggota dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi rancangan organisasi yang akan dibuat, sehingga perlu dirancang dan dibentuk struktur organisasi yang tepat yang sesuai dengan kondisi organisasi itu sendiri. Setidaknya ada 5 bentuk rancangan struktur organisasi yang bisa dibuat. Yang pertama adalah struktur sederhana. Struktur ini biasanya terdapat pada organisasi dengan sedikit anggota sehingga tidak membutuhkan suatu rancangan yang rumit. Dengan sedikitnya anggota organisasi, maka pembagian tugas cukup sederhana dengan struktur yang hubungan yang bersifat langsung. Kelebihannya adalah pola hubungan menjadi lebih fleksibel dan cepat. Biaya yang berkaitan dengan koordinasi dan kontrol biasanya relatif sangat kecil. Kekurangannya adalah aplikasinya sangat terbatas, sehingga ketika berurusan dengan urusan organisasi yang lebih besar dan aktivitasnya lebih bervariasi, biasanya struktur sederhana kehilangan keefektivitasnya dan harus dicari desain yang lebih sesuai. Yang kedua adalah struktur fungsional.
Struktur ini merupakan pemecah aktivitas-aktivitas organisasi ke dalam fungsi-fungsi yang terpisah. Pengelola harus membagi-bagi organisasi menjadi beberapa bidang atau fungsi yang masing-masing tidak tercampur dengan fungsi-fungsi yang lain. Kelebihannya adalah menghindari duplikasi. Jika dibandingkan dengan multidivisional, lebih menghemat sumber daya. Artinya organisasi terdapat dua fungsi yang ganda. Kelemahannya adalah pada beban yang harus ditanggung oleh pucuk pimpinan, karena pimpinan yang mengetahui kondisi keseluruhan organisasi. Yang ketiga adalah struktur multidivisional. Struktur ini terdiri dari divisi-divisi operasi, masing-masing mewakili pusat bisnis atau pusat laba yang terpisah, di mana pimpinan atas perusahaan mendelegasikan tanggung jawab operasional setiap hari dan strategi unit bisnis kepada manajer divisi. Tujuannya adalah untuk memberikan kebebasan kepada masing-masing divisi, sehingga struktur multidivisional mampu menjawab kekurangan pada struktur fungsional. Kelebihannya adalah level pucuk pimpinan dapat lebih berkonsentrasi pada aspek strategis. Sebagian masalah operasional sudah ditanggung oleh divisi. Hal ini membantu proses kaderisasi, karena pada dasarnya setiap divisi memimpin organisasi yang kecil. Kelemahannya adalah pimpinan yang turun sendiri untuk mengendalikan organisasi hingga ke level operasional. Karena bila organisasi semakin besar, maka aktivitas kegiatan operasional semakin kompleks, sehingga kendalanya adalah pimpinan kehabisan waktu untuk mengkoordinir atau membuat rencana jangka panjang organisasi karena telah tersita dengan pengelolaan kegiatan operasional. Yang keempat adalah struktur matrik. Struktur matrik diciptakan dengan tujuan untuk menggabungkan kelebihan-kelebihan dari dua jenis desain, yaitu struktur fungsional dan struktur multidivisional. Kelebihannya dalam hal ini adalah menghindari ego fungsional, mengalokasikan tenaga spesialis secara efisien, lebih fleksibel daripada struktur multidivisional, memberi kebebasan lebih besar kepada anggota organisasi, dan juga menyeimbangkan antara efisiensi dan kecepatan. Kelemahannya adalah membingungkan, mendorong terjadinya perebutan kekuasaan, tekanan pada individu, beban untuk menyeimbangkan antara kepentingan fungsional dan juga proyek. Dan yang terakhir adalah struktur campuran. Struktur campuran atau hybrid merupakan gabungan dari dua atau lebih desain struktur organisasi yang berbeda dengan tujuan untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan khusus dari suatu unit tanpa mengubah desain secara keseluruhan. Struktur organisasi sangat diperlukan untuk menjelaskan dan menerangkan tata kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi tersebut. Di samping itu, struktur organisasi juga mempermudah bagi siapapun untuk mengetahui subjek-subjek yang diberi wewenang dan tugas-tugas yang dijalankan. Terdapat beberapa unsur-unsur yang mempengaruhi struktur organisasi, antara lain yang pertama adalah spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja dalam struktur organisasi untuk mencapai tingkat efisien dalam menyelesaikan pekerjaan di suatu organisasi. Spesialisasi kerja ini artinya suatu pekerjaan dibagi secara khusus seperti dibagi menurut bidang keahlian personalnya, di mana dengan membagi orang-orang yang ada di suatu organisasi menurut keahliannya, maka pekerjaan tersebut akan diselesaikan dengan cepat karena dikerjakan oleh orang-orang yang membidanginya. Contohnya, dalam suatu organisasi pekerjaan dibagi dalam bidang seperti keuangan, dan orang yang ada di dalam bidang ini adalah orang-orang yang mengerti bagian keuangan. Jadi setiap pekerjaan yang menyangkut dalam bidang keuangan akan dikerjakan di bidang ini,
sehingga tugas akan terselesaikan dengan lebih cepat. Unsur yang kedua adalah standarisasi, yaitu penentuan dari suatu ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu atau hal. Standarisasi juga bisa sebagai proses pembuatan membentuk standar. Standar sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah aturan yang biasa digunakan dan bersifat wajib. Untuk itu, standarisasi bisa dikatakan merupakan suatu proses dari sebuah pembentukan standar teknis yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan atau cara uji, standar definisi, standar spesifikasi, sekaligus prosedur standar atau praktik, dan lain sebagainya. Unsur yang ketiga adalah koordinasi. Dalam menjalankan suatu pekerjaan sangat diperlukan suatu koordinasi agar tidak terjadi miskomunikasi sehingga suatu pekerjaan dalam organisasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Koordinasi di sini sangat penting karena setiap hal yang akan dilakukan sangat dibutuhkan suatu koordinasi agar kita mengetahui seperti sejauh mana pekerjaan sudah dilakukan atau solusi yang bagaimana yang tepat dalam pemecahan masalah. Tanpa adanya koordinasi, maka akan sangat rentan terjadinya ketidaksesuaian atau tujuan akan sulit tercapai. Misalnya dalam suatu organisasi sedang terjadi suatu masalah, untuk menyelesaikan masalah terjadi, ketua organisasi harus berkoordinasi dengan wakil dan yang lainnya untuk mencapai solusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Unsur yang keempat adalah sentralisasi, yaitu di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik organisasi. Dengan adanya sentralisasi ini memungkinkan organisasi akan lebih cepat dalam mengambil suatu keputusan karena tanpa meminta masukan dari bawahan. Misalnya seperti manajer memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan pemasaran tanpa meminta pendapat dari bawahan yang lebih banyak tahu mengenai pemasaran pada perusahaan tersebut. Unsur yang terakhir adalah desentralisasi, di mana anggota tingkat bawah memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. Unsur ini ada dalam setiap keputusan yang diambil lebih tepat. Sekarang kita akan membahas mengenai dimensi struktur organisasi. Dimensi struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Pada organisasi formal, struktur direncanakan dan merupakan usaha sengaja untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen, sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif. Sedangkan pada organisasi informal, struktur organisasi adalah aspek sistem yang tidak direncanakan dan timbul secara spontan akibat interaksi pesertanya. Dimensi struktur organisasi secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah formalisasi. Formalisasi mengacu derajat di mana segala harapan mengenai cara dan tujuan pekerjaan dirumuskan, ditulis, dan diberlakukan. Suatu organisasi yang sangat formal akan memuat prosedur dan aturan yang ketat dalam setiap kegiatan atau pekerjaan di dalam organisasi. Dengan demikian, semakin formal suatu organisasi, maka semakin ketat pula aturan dan prosedur kerja. Formalisasi merupakan hasil dari spesialisasi kerja yang tinggi, pendelegasian wewenang yang tinggi, pembagian departemen berdasarkan fungsi, dan luasnya terkendali. Dimensi yang kedua adalah sentralisasi. Sentralisasi merupakan dimensi struktur organisasi yang mengacu pada derajat di mana kewenangan keputusan dikuasai oleh manajemen puncak. Hubungan sentralisasi dengan desain adalah semakin tinggi spesialisasi kerja,
maka akan semakin besar sentralisasi. Semakin sedikit kewenangan yang didelegasikan, maka semakin besar sentralisasi. Semakin besar departemen berdasarkan fungsi, semakin besar sentralisasi. Semakin luas rentang kendali, maka semakin besar sentralisasi. Dan dimensi yang ketiga adalah kompleksitas. Kompleksitas adalah suatu struktur organisasi yang mengacu pada jumlah pekerjaan atau unit yang berbeda dalam organisasi. Kompleksitas juga mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi, termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Sekarang kita akan bahas mengenai pemodelan dari struktur organisasi. Terdapat beberapa model-model dalam struktur organisasi. Yang pertama, kita akan lihat model struktur organisasi mekanik atau mekanistik. Model struktur ini memiliki pola dengan departementalisasi yang sangat luas, tingkat formalisasi yang tinggi, bersifat sentralisasi, rentang kendali yang sempit, dan jaringan informasi yang terbatas. Dari ciri tersebut kita bisa pastikan bahwa model ini sangat berorientasi pada aturan baku. Selain itu, dia juga menuntut hasil yang efisien dan pengerjaan tugas yang sesuai dengan standar. Lalu ada model organik yang memiliki ciri khas fleksibel dan mudah beradaptasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Model organisasi ini tidak menetapkan standar baku dalam pengerjaan kegiatannya, memiliki tim fungsional dan hierarki yang dapat melakukan lintas koordinasi, memiliki sifat desentralisasi dengan menyerahkan sistem pengambilan keputusan pada partisipasi anggotanya. Lalu ada model piramida, di mana model ini mencerminkan hierarki seperti piramida yang menunjukkan kepada siapa semua anggota melaporkan hasil pekerjaannya. Keuntungan dari model ini, spesialisasi pekerjaan ditempatkan pada departemen yang sama. Dengan begitu, pekerjaan dengan mudah dapat dikoordinasikan. Namun kelemahannya, dibutuhkan sumber daya yang relatif banyak untuk mengisi fungsi-fungsi dalam organisasi. Hal ini menyebabkan mahalnya biaya untuk pengadaannya. Untuk mengatasinya, biasanya dilakukan penggabungan model dengan pola matrik. Kemudian adalah model horizontal. Model horizontal banyak digunakan sebagai pelengkap dalam sebuah struktur organisasi. Desain ini memusatkan pada kolaborasi dan kinerja tim, sehingga kepemimpinan berada pada kemampuan karyawan dalam menghasilkan solusi yang inovatif. Sesuai dengan namanya, rantai komando dibuat secara mendatar atau horizontal dengan pengelompokan sumber daya secara fungsional. Sementara pada struktur organisasi formal, biasanya digunakan 3 model. Yang pertama adalah model tradisional, yang kedua adalah model hubungan manusiawi, dan yang ketiga adalah model hubungan sumber daya manusia. Baik, pembahasan kita untuk topik kali ini mengenai struktur organisasi sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.